Halo, semangat pagi teman-teman semua. Kita lanjut lagi ya. Di sini saya sampaikan ya buat teman-teman yang ketika saya share ya yang tidak percaya bahwa di Derif kita bisa trading itu bahkan $1 bisa kita pakai untuk trading ya, bisa. Dan di video sebelum ini saya share video itu saya trading yang udah dapat berapa itu. Itu saya mulai dari sisa WD $4,5. Di situ banyak yang nggak percaya ya, masa $4,5 bisa jadi $30 kan gitu. Nah, saya perlihatkan ya, di sini historinya. Masih di hari ini ya, hari Minggu 8 Januari 2023. Nah, ini barusan saya WD $25 ya kan. Nah, kemudian kenapa di sini keuntungan kok 2,6? Karena 30 dikurangi, intinya 30 dikurangi 25 kan 5 ya kan. Nah, itu saya trading kan barusan. Tapi kena spek dia minus dia. Minus kena 3,15 ya. Sehingga balance-nya jadi 2,09. Artinya setelah balance jadi 2,09 kan dia tadi berhenti. Saya trading kan lagi. Berarti kan bisa. Modal $2 bisa, ya kan? Ya kita belak-belakan aja di sini nggak ada trading mulus seperti yang misal saya share video ya profit sekian. Nggak semudah itu juga ya, tidak semudah itu. Karena apa? Apalagi gini, dalam trading tuh modal kecil tuh lebih sulit ya. Lebih mudahnya kita trading itu modal besar, kemudian pakai lot kecil, pakai money management ya, take profitnya dikit-dikit pelan. Nah, itu yang lebih mudah dan lebih aman dan lebih terjamin, lebih bisa terjamin konsistensi profitnya dibanding modal kecil ya. Kalau modal kecil $10, $20 itu sebenarnya sulit ya untuk menerapkan yang namanya money management ya, sulit. Tapi kalau modal besar bisa. Apalagi kita kalau tradingnya itu di XAU, trading di emas berjangka gitu. Tadi itu saya ini ya, juga karena salah lot juga ya. Modal tinggal $5 ya kan, 5, berapa itu tadi. Saya pakainya lot lot yang sebelumnya. Lupa saya setting, dia lotnya 0,5. Seandainya lot 0,2, ya mestinya dia minusnya tidak segini ya. Kemungkinan sekitar 1, dikit gitu ya. Jadi saya lupa itu tadi. Dan sekarang ini berarti bisa kita anggap mau mulai trade lagi dari modal 2,09. Ini masih running profit 2,23 dan kita belum tahu endingnya juga ya. Tapi kalau sampai di sini, ini profitnya udah 100% lebih kan gitu, ya kan? Ya memang ada kena spek, kena cut loss, kena stop loss misalnya itu wajar, asalkan jangan sampai habis kan gitu. Kalau habis, ya sudah selesai berarti. Tadi itu saya open posisi di sini. Di sini ya, di sekitaran sini, di harga berapa tuh riwayatnya? 3678 ya, 3678. Di urutannya di sini ya. 3678. Nah, di sini. Nah, di 3678 di sini ya. Jadi di sini di penurunan ini ya, sampai di sini dia kena spek ke sini. Habis kena spek dia baru turun satu candle, dia spek lagi ke atas segini. Makanya dia jadi minus 3,15 itu barusan ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih aman dan alhamdulillah ini kayaknya bisa nutup ini. Kemudian bagi teman-teman yang trading modal kecil ya, sebenarnya tidak disarankan juga karena modal kecil itu ya itu tadi kita nggak bisa untuk menggunakan yang namanya money management ya. Sulit gitu loh, sulit.
Jadi kalau modal kecil apalagi seperti ini ya, itu kita benar-benar nggak bisa hanya mengandalkan ilmu, nggak bisa hanya mengandalkan pengetahuan analisa ya, harus benar-benar ada ini ya, kita nggak bisa lepas dari yang namanya keberuntungan ya, keberuntungan. Dan keberuntungan itu selalu mengikuti dengan kondisi dalam diri kita masing-masing gitu ya. Terkait dengan apa ya istilahnya, energi kesabaran, energi keikhlasan, energi penerimaan, energi sukacita, syukur. Seperti misalnya kita tetap bisa dalam keadaan tenang, bisa menikmati proses. Nah, itu energinya sangat luar biasa dan itu bisa memagnet keberuntungan ya, memagnet keberuntungan dan bisa menambah keberkahan ya. Jadi kita nggak bisa hanya dalam hal apapun ya, bukan hanya trading, dalam hal apapun kita nggak bisa hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, nggak bisa mengandalkan hanya logika ya, karena ada yang tidak terbatas dan yang tidak terbatas itu tidak bisa dijangkau oleh logika, seperti halnya keajaiban. Keajaiban keberuntungan itu di luar batas kemampuan logika, nggak bisa dijangkau, nggak bisa diketahui sebelumnya, seperti terjadinya itu seperti tiba-tiba, tapi ada polanya. Kalau kalau sudah terjadi ya, keajaiban itu gini, polanya itu hampir sama seperti perjalanan candle ini. Orang menganalisa itu berdasarkan candle yang sudah terjadi. Oh, kalau dia habis breakout jadinya begini. Kalau apa bentuk candle begini nanti selanjutnya begini. Nah, itu kan sejarah. Kita mempelajari sejarah atau pola terjadinya candle berikutnya itu dia menjadi begini misalnya ya, itu karena pola sebelumnya seperti ini. Begitu juga keajaiban, misal oh pola terjadinya keajaiban itu berkaitan dengan sebelum kejadian itu ada yang namanya energi positif di dalam diri manusia itu, kan gitu. Entah itu energi kesabaran, penerimaan, energi syukur, rasa sukacita. Intinya intinya di situ ya, intinya di situ. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ini juga, yang modal kecil ya, sebenarnya jangan lama-lama kalau trading. Seperti di video saya sebelumnya. Ya, jangan lama-lama. Artinya apa? Nah, saya contohkan tadi, ketika saya, nah ini kan spek lagi ya, spek lagi. Jadi profitnya berkurang. Tadi udah dua kan. Baru saja saya bilang jangan lama-lama. Nah, belum sampai saya lanjut penjelasannya ini udah spek. Artinya gini, seperti yang saya contohkan tadi, yang kena spek minus 3,15 ya. Ini saya open posisi di harga 3678 barusan di sini ya. Seharusnya dia di sini, kemudian turun udah sampai sini. Ini sebenarnya udah profit berapa tadi? 0, berapa? Seharusnya udah saya close ini. Biasanya gitu. Cuman tadi karena saya ada balas chat di WA ya. Jadi saya kelupaan, malah ketika saya buka udah spek ke sini dia. Udah spek ke sini, ya kan? Ini ketika kita mengalami seperti ini pasti itu mempengaruhi emosional kita, psikis kita, ya kan? Apa yang terjadi? Yang sering terjadi pasti akan ada timbul yang namanya balas dendam atau bagaimana supaya minusnya ini kembali. Sehingga ketika udah sampai di sini saya biarin itu tadi. Saya biarin. Saya biarin dan lotnya masih sama. Baru turun satu candle malah dia spek lagi. Sehingga terjadi minus 3,15. Nah, karena itu seandainya tadi saya close di sini, meskipun seandainya itu nggak ada guna ya. Dari harga 3678 dia turun di harga 1677 sekian ya. 16 dari harga 3678 tadi ya. Di harga 367 berapa ini? Sebentar. 3678 open posisi sampai di harga ini 3677,5. Ini sebenarnya udah apa? Udah profit 0, saya bilang tadi kan kalau modal kecil itu sebentar sebentar seharusnya sudah saya close ya. Nah,
sudah dilihat spek lagi dia, ya kan. Jadi seharusnya sedikit-sedikit itu kita close, nanti kita cari momen lagi setelah spek ya. Setelah dia spek agak agak panjang. Kalau habis ini kemungkinannya dia dia akan ini ya. Ini masih bentar kita lihat di time frame di atasnya. Oke, 30 H1. Nah, kalau kita melihat di time frame H1, ini dia masih akan ada penurunan lagi ya. Penurunan yang lumayan ini ya. Jadi kita biarkan saja. Yang terpenting itu tadi ya teman-teman. Dan juga perlu diketahui ketika ada yang share video profit sekian persen itu jangan mudah percaya ya. Jangan terlalu jangan mudah terpengaruh dan itu bisa ini apa berimbas atau berefek mempengaruhi ambisi kita. Nanti jadinya nggak benar. Kita itu punya sebenarnya sudah ada di dalam diri kita ya, sudah punya pengetahuan dan sudah punya ada istilahnya pengetahuan yang dari dalam yang kita tahu kalau seharusnya yang harus kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Tapi seringkali itu tidak bisa teraplikasikan karena apa? Kita terpengaruh faktor luar. Sehingga itu mempengaruhi ambisi kita menjadi lebih besar, ego kita lebih besar ya. Dan itu akan menutup kesadaran kita. Sehingga yang terjadi yang bergerak atau menguasai diri kita adalah kegelapan. Makanya yang sering terjadi apa? Ketika kita melakukan, kita kepleset, kena loss banyak, kena stop loss banyak, sampai bahkan MC. Itu ibaratnya gini, wujud dari kegelapan di dalam diri kita. Ibaratnya kita berjalan di dalam kegelapan, kita tuh nabrak-nabrak gitu ya. Kita nggak tahu arah gitu. Oke, jadi gitu ya. Intinya ini barusan sudah bisa profit sampai 100% ya. Tapi sekali lagi ini bukan bukan untuk edukasi supaya teman-teman trading dengan modal kecil ya. Karena sulit gitu. Sebenarnya sulit. Meskipun ini bisa dilihat bisa tapi lebih sulit gitu loh. Lebih sulit. Kecuali yaitu tadi ada keberuntungan yang berdamai, berselaras dengan kita, bersahabat dengan kita. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi yang saya sampaikan tuh tidak benar adanya, maksudnya bisa. Saya mengatakan kita di Derif bisa trading dari sisa modal $1. Kalau deposit kan ya bisa harus $10. Tapi tradingnya kita bisa dari bahkan $0,5 bisa kita buat trading. Itu benar ya. Memang bisa. Soal bisa profitable, bisa bertumbuh kembang jadi banyak apa enggak itu kan hasil dan itu kita nggak ada yang bisa memastikan gitu. Jadi ini perlu dipahami ya teman-teman ketika saya share misalnya ada tulisan kita bisa trading dari modal kecil. Nah, dia spek lagi kan. Coba saya lihat di frame H1 lagi. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Pelajarannya apa? Analisa ya. Yang namanya analisa itu tidak bisa ya untuk 100% benar tuh nggak bisa. Dia hanya terkadang atau kemungkinannya itu mendekati benar gitu ya. Kemudian kita harus benar-benar paham bahwa market ini bergerak secara random acak. Tidak bisa kita ketahui secara pasti dia akan bergerak kemana. Dan sekali lagi analisa hanyalah analisa atau prediksi. Analisa itu kalau menurut saya itu hanya sebagai ini pemantapan diri kita untuk mengambil keputusan entry buy atau sell untuk bertransaksi. Itu saja. Bukan suatu jaminan untuk membuat kita berhasil atau beruntung atau profit, bukan. Tapi lebih pada untuk memantapkan hati kita, keyakinan kita atau intinya kemantapan hati ya untuk bisa mengambil langkah menentukan transaksi buy sell kan gitu. Kalau tanpa ada analisa, tanpa ada perkiraan, tanpa ada itu ya
Ya kan nggak bisa, kita bingung jadinya. Kapan kita harus entry? Kita entry apa enggak sekarang? Kan nggak bisa gitu kan. Oke, sampai di sini semoga video ini bisa ada pembelajarannya, bisa diambil pembelajarannya dan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Oke, semoga teman-teman yang trading ya, khususnya bagi para trader, bisa konsisten profit berapapun, walaupun pelan-pelan, semoga bisa konsisten ya. Dan itulah yang sebenarnya menjadi tujuan para trader, yaitu bisa profit konsisten ya.